Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bapak-bapak doang. Ibu-ibu nak suara. Menaluankah ke vaksin? Bapak keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjib li kulli kamal, al-man'uti bi kulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fasnawa ala akmalil ahwal wa ikhtusa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man iktanama ta'asiya bihi fit takhalluqi bi akhlaqihi wa syama'ilil hisan min al-ali wal ashabi wat tabi'ina lahum ala mamariz zaman. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahbaz wa ayyid nuratul waqani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda guru kita, guru tiang guru kami Al-Mukarram Tuan Guru Haji Aminullah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, guru tiang guru kami, yaitu Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Kashful Anwar. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Kemudian akhina fillah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sya'ban Al-Mubarak, sesuai dengan namanya, bahwa pasti beliau lahir bulan Sya'ban. Okay? Makanya beliau dipanggil Tuan Guru Haji Sya'ban. Angka selalu dapat doa Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sebabnya ada 3 bulan yang selalu disebut dalam doa Nabi. Sabar nikah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Itu yang Nabi kena Allahumma barik lana fi November wa Desember wa balighna Januari, Happy New Year. Ada. Cuma doa Nabi sabar. Makanya luar biasa Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sya'ban. Satu pondok di Mekah. Adik kelas yang di Mekah dan meraidap beradik berkakak karena sudah sama-samaan di pondok. Pada di Tomria. Ya, kemudian makan rajin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhinal kiram Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasan Ali Alawi. Beliau juga teman tiang, sahabat tiang satu kelas di Mekah Al-Mukarramah, cuma beda umur. Tiang lebih tua dari beliau, yang pun tak tua ini dia, tiang adik tua. Menunggih, alhamdulillah agak yang ganteng mas. Dari teknik patrisi, jadi alhamdulillah. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para penglingsir, pimpinan majelis ta'lim niki, insyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul hajah, sahibul bait yang mengundang elek malam makin niki, yaitu diantaranya keluarga besar dari akhinal kiram Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sya'ban, Kapten, kemudian Kak Satirah dan seluruh keluarga, jazakumullahu khairal jazak. Kemudian yang terakhir seluruh jemaah keluarga besar tiang yang hadir pada kesempatan makin rahimani wa iyyakumullah. Saat pertama sila bareng-bareng bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tiang program Sami perlu bersyukur? Karena Allah tidak pernah terputus nikmatnya milik tiang program. Oleh tuwe sampai tedem malik, dari bangun sampai tidur kembali, nikmat Allah tidak pernah terputus. Bahkan tidur juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lamun arak dengan ditau tedem elek niki abian tubuh, berarti ada masalah, kurang nikmat Allah. Lagu-lagu tiang belum sami ja, insyaallah jelak tedem. Ditbau dengan ceramah Tuan Guru, ayo tedem. Itu sebabnya syukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat kepada baginda Rasul, adik-adik kita dari tim Hadrah Riyadhus Shalihin, Masya Allah luar biasa. Baru sampun tiang, sebenarnya dari kemarin tiang mau bersilat Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Kashful Anwar untuk hadir di maulid tiang di rumah.
Insyaallah di akhir bulan hari Kamis siang. Kemudian insyaallah Tuan Guru Syaban juga akan hadir, Tuan Guru Hasan Ali Alawi juga hadir, iring beliau dan tim hadrah kita. Si deman tak tapi mungkin dari kesempatan wakil kumpul kebaran. Jadi hari Kamis tanggal 28 Rabiul Awal, mudah-mudahan yang belum tidak ada kendala, mudah-mudahan masih bisa bernafas waktu nikah sehingga yang belum bisa hadir di acara nanti. Ada di kita dari tim hadrah kedepan kedengar suara, masya Allah mengingatkan kita ketika di Mekah. Anggap baru waktu baca Qiyamul Lail bahasa ayahanda atau Mahalul Qiyam, bau doang ini pada doang kena kan gitu. Bahasa kandaan orang baru Tuan Kasbur bahasa tidak salat tahajud bahasa. Luar biasa ayahanda ini semangat beliau ini. Jadi insyaallah juga nanti akan kita acarakan di rumah. Tapi acaranya siang karena pengajian di rumah siang. Oke, Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan sholatul nahdlatul lain, kemudian salawat lain, mudah-mudahan tekican syafaat kelak di yaumil qiyamah. Itu sebabnya apa bahasa ulama 4 pertemuan paling romantis di dalam surga. Di antara yang 4 ini pertama adalah liqa'u almar'u ma'aman ahabba. Pertemuan paling romantis di dalam surga adalah ketika pelungguh berjumpa dengan orang yang kita cintai. Saya sambut kangen elik dunia, dia kacet barang berdait memang. Kalau kita kangen sama sahabat, kita akan dipersatukan. Kalau tiang pelungguh kangen sama istri, akan dipersatukan dengan istri. Tiang pelungguh kangen sama suami, akan disatukan dengan suaminya. Pelungguh kangen dengan guru, maka kita juga akan dipertemukan dengan guru kita. Almar'u ma'aman ahabba. Kemudian yang kedua, pertemuan paling romantis di dalam surga, liqa'u huril 'ain. Ketika tiang pelungguh berjumpa dengan bidadari-bidadara. Lamun ibu-ibu yang berdait kancet bidadara, ganteng-ganteng, handsome-handsome. Lamun bapak-bapak yang berdait kancet bidadari, ingas-ingas, putih-putih, glowing. Iya salamun ngenam udah surun air ngelek kele belum. Lamun kita ngenam udah surun daki kele belum. Nah itu sebabnya mudah-mudahan tersebut dalam Al-Qur'an wa hurul 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian selanjutnya pertemuan paling romantis di dalam surga adalah liqa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiang pelungguh berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena tatapan ketenanganmu. Suara Niki. Pernah dia ikut kontes KDI, alhamdulillah gugur waktu pendaftaran. Ini kita yang belum sampai jadi nabiara, mudah-mudahan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, nggih desa ceramah biru lalu karena memang malam niki pun selesai niki ada acara tiang di rumah. Acara tiang ngantor. Jadi ceramah tidak boleh panjang-panjang, mungkin 30 menit selesai urusan. Jadi yang perlu yang sampaikan malam pagi niki adalah yang mengingat salah satu perkataan Imam Qurtubi rahimahullah. Apa bahasa beliau? Ternyata rizki yang Allah berikan elek tiang pelungguh Allah bagi menjadi 4. Rizki yang Allah berikan elek tiang pelungguh sami Allah bagi menjadi 4. Pertama, ada rizki yang paling bawah derajatnya. Ada rizki paling bawah. Nabi nika almal, harta benda. Ternyata harta benda niki rizki paling bawah nilainya. Di hadapan Allah dinarak nilai searan harta benda. Kembali karena harta benda niki berpisah jari kance dunia. Anggap biasa lamun arak batur lupa maulid, lupa ngaji, lupa zikir, apunin batur lamun tiajak belian dunia. Kenapa? Itu sebabnya harta niki ada kaitan dengan dunia. Itu sebabnya Nabi pesan Nabi elek tiang pelungguh melihat dunia biasa-biasa saja. Ad-dunya hilmun. Dunia niki adalah ibarat mimpi. Searah dengan mimpi niki kadang-kadang nyata, kadang-kadang tidak nyata. Begitu juga tiang pelungguh di dunia, apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan. Apa sanit milik kedua-dua dia mau. Itulah dunia. Kadang-kadang apa yang kita impikan tidak selamanya kita dapatkan. Duit dengan biji-biji lemak lemuk belik kemudian menjadi polisi. Begitu dia besar tentu jadi polisi. Lemak lemuk belik kemudian menjadi abri, maka belik tentu menjadi abri.
Lemak lamuk belik kemudian kita jadi pegawai negeri, makan belik jadi teh sampi. Nah itu sebabnya tidak selamanya apa yang kita inginkan di dunia tercapai. Makanya tiang pelunggup melihat dunia niki biasa-biasa saja. Lamun boyak rizki, cari rizki tiang pelunggup sami lagu. Rizki niki tidak harus tiang pelunggup sami sampai gupulal. Dedek sampai pelunggup sami nyerepok lalu boyak rizki. Padahal rizki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Perdebatan antara guru dan murid. Apa bahasa Imam Malik? Wahai muridku Imam Syafi'i, rizki sudah diatur Allah. Dia perlu lalu banyak rizki. Lamun ia rizki selolong datang sendiri. Ini bahasa Imam Malik. Imam Syafi'i apa bahasa? Ondak guru. Kalau menurut dia rizki itu perlu kita cari. Setelah banyak rizki baru mau kepeng. Lalu berusaha ampun mau kepeng. Lalu baik upah nambah ampun mau upah nambah. Lalu banyak rizki baru kita dapatkan. Ada ikhtiar baru dapat rizki. Niki menurut pendapat Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik tetap bahasa beliau rizki tidak perlu kita cari. Santai-santai dibalik. Lalu ni rizki selolong datang. Apa bahasa Imam Syafi'i? Saya buktikan wahai guruku. Nani lalu boyak rizki. Lalu Imam Syafi'i lalu boyak rizki. Dia bantu keluarganya di kebun kurma. Maka bantu keluarganya. Beliau dapat uang khamsumi'ati dinarin, 500 dinar. Katakanlah 500.000 mau kepeng. Bukan apa unik, selesai pegawaian baru mau kepeng. Ini bukti. Saya mau ceritakan guru saya. Maka lupa ojok kedai gurun. Begitu di tengah jalan ketemu sama jual anggur. Mau beli anggur sekilo yang jauh anggur. Dia sembal mereka. Datang tuh, assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam. Nukan wahai guruku, aku nintia rizki perlu kita cari baru kita dapat. Nih buktinya 500.000. Mau baru ada dengan jual anggur. Mau jauh anggur sekilo ada dia rasa. Apa bahasa Imam Malik? Nukan apa unik? Lamunia rizki selolong datang sendiri. Malam-malam makin itu pesan kan tiba-tiba sudah di depan mata. Yang penting alam tundang si Dinda Al-Mukarram Guru Haji Sya'ban depan kedua datang kemen jajan main lalu. Buah-buahan luar biasa. Terus si tahu Malik. Nah itu sebabnya yang belum sami dari kena doa saat dua niki Imam Malik tak perlu kita cari rizki. Lamunia rizki selolong datang sendiri. Ada namanya rizki min haitsu la yahtasib. Rizki tidak kita duga-duga selolong datang. Tiang kenyang-kenyang ke toko lele ika berubah sebelum datang murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi bawa karung. Aku jauh ibu nih. Datang tuh nunasa ibu angkat hajat lalu oleh pira niki Ustaz tiang bawakan pelunggung ayam. Alhamdulillah sekarung buka-buka rezeki. Memang sekarung. Alhamdulillah. Nah, itu sebabnya ada rizki selolong datang sendiri. Min haitsulah yahtasib. Ada rizki yang belum sami perlu kita tuntut. Harus boyan dulu. Ampun mau ada ikhtiar. Siti Maryam ibunya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau berada di Mekah baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, beliau kenyata lalu menusukkan Nabi Ismail alaihissalam berselangkah ilik ke pohon kurma. Apa pesan Allah, apa perintah Allah ilik Siti Maryam waktu nikah? Siti Hajar ampurana arahnya dengan ngantok. Arah nih Siti Hajar apa pesan Nabi apa pesan Allah oleh Siti Hajar? Wahai Siti Hajar, huzi ilaikil jiz'a. Gerik anu tieu Nabi Ara. Gerik ke Nabi Ara nikah. Gerik pohon kurma nikah. Ada yang satri buah kurma. Gerik lulun kurma nikah ada yang teri buah kurma. Sebenarnya kalau sekelasnya beliau niki kan tidak perlu dia gerik-gerik lulun kurma. Langsung baik kementerian si malaikat selesai urusan. Tapi ada makna di sana. Tapi maknanya ikhtiar. Berusaha dulu baru Allah berikan yang terbaik milik dia belum sana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, baru rizki paling bawah harta benda almah. Kemudian yang kedua ada rizki yang paling tinggi, a'la rizki. Nabi rizki yang paling tinggi, rizki yang paling tinggi adalah as-sihhatu wal afiyah. Ternyata sehat niki rizki paling tinggi. Banyak orang kaya tidak bernilai hartanya karena sakit. Duit dengan jual mobil hanya untuk sehat. Banyak orang sandak pangkat hanya untuk sehat. Tiap program sami ternyata harta benda dikalahkan oleh sehat. Ya pun tiap program sami mudah-mudahan kita jadi dengan sehat. Tiap beberapa bulan yang lalu kurang sehat di Bali, diinfus 5 hari. Semolek yang hirup elik dunia niki, dia pernah diinfus 2 kali. Waktu mahat ketiga nikah di Anjani, waktu nikah dia diinfus
Tapi 2 hari diimpus di puskesmas Pengadang, lagu 2 jeluk sehat. Kembali perawat inges. Jaring ke sehat, jaring ke romon dalam angan kadit menehan bisa sakit. Arahnya perawat. Kemudian saya kedua waktu sedikit balik sebulan 2 bulan yang lalu waktu tidak jelas angin hujan waktu dikit keluar dengan sakit termasuk tiang pun kurang sehat 5 hari diimpus di rumah waktu sakit kepenuh dengan itu jamu arak jauh bubuhan arak jauh jajan arak jauh macam kandung maka sehat darat datang balik jadi papa sakit doang keningat mau jawab makanan yang tidak boleh dimakan itu seri kurus tukang tunggu seri mokoh itu sebabnya dia belum sabar doang arak cerita batur nomor tengah jadi nara ina-ina ngadu sama suaminya ama kanda angkel di nara penganggur nih oh masa lagi tebaita bijaksana arah ambu nara tebaita acan paling baik sedikit arah ambu di nara berarti ini corona tebaita kepeng 500.000 arah ambu arah nih oh berarti bukan corona kanker nih kantong kering ya bagus dengan kepeng di sana Anda kita yang belum jadi sehat ini nomor 1. A'la rizki tertinggi Allah yang belum adalah diberikan sehat. Arak keluarga menit lalu keluar durian. Begitu beli durian di depan Masjid Agung, baru setengah duriannya langsung kurang sehat. Besoknya dibawa ke rumah sakit, tekanan darah tinggi, kolesterol, macam penyakit. Maka datang ke rumah sakit, harga durian 50.000, ongkos merawat di rumah sakit, kamar rumah sakit hampir 3 juta. Sehat dirajin 3 juta, ajin penyakit pira 50.000. Itu sebabnya sehat itu mahal. Kita tahu sehat itu mahal setelah kita sakit. Yang belum sami, apa pesan Nabi dalam hadisnya? Ada 2 nikmat yang jarang kita ingat. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat molah. Kemudian saya kedua ada rizki yang paling sempurna, atamu rizki. Ada rizki yang paling sempurna yang Allah berikan oleh yang belum. Nabi nikah ijadul aulad, pekijan berdua keturunan yang soleh dan soleha. Masya Allah adik kita sebaru niki kode kancil dan marmut kecil-kecil tapi imut ya. Muti yang belum niki kasiu. Apa keren kasiu? Kasihan deh lu. Niki kode lagu Masya Allah bacaan Al-Qurannya luar biasa. Bangga orang tua melihat anaknya bisa baca Al-Quran. Itu sebabnya karena rizki paling sempurna kita belum mempunyai keturunan. Nikmat sempurna rumah tangga apabila kita belum mempunyai keturunan. Angkat lu ibu-ibu saya nunas Ustaz kalau ke Mekah jangan lupa ya bawa serbuk kurma kebet kemelet karena berdua anak patru berdua doang anak onggih saya uang merari nikmat. Dan berdua anak merari nikmat. Niki yang ketiga, kemudian yang terakhir penutup ceramah ilmu malam mangkit. Yang keempat ini ada rizki yang diidam-idamkan, ada rizki yang belum sami cita-citakan. Nabi rizki nikah yang keempat cita-cita kita adalah semua yang hadir ini pasti mendambakan yang terakhir niki. Nabi nikah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang pun berdoa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kaji, mudah-mudahan terkican seandainya mati dalam keadaan husnul khatimah. Berbicara meninggal husnul khatimah, kita rubah kebiasaan kita dari sekarang. Maka tiang program sami lamut milih husnul khatimah, cari jalan yang jurusannya husnul khatimah. Lamut milih ojok ke abian tubuh, niki jalan. Kalau mau pelunggong ke Praya, niki jalan. Kalau pelunggong mau ke Kopang, niki jalan. Ada jalan-jalan tertentu yang tembusannya ke sana. Begitu juga husnul khatimah, lalu milih husnul khatimah, perlu kita ikuti jalan yang kira-kira tembusannya husnul khatimah. Ini sembahyang di jalan, maulid abot, zikir apalagi ingat Nabi di cita-cita husnul khatimah. Ini bahaya nih kita kan. Dia satu paran aran jaga sembong bawa golok. Enggak nyambung, bangok. Nah itu sebabnya dia perlu bersami dari husnul khatimah. Nah, Imam Bukhari pernah ditanya oleh muridnya, wahai guruku Imam Bukhari, nurasa kemuliaan cara meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berbicara makin wahai Imam Bukhari, wahai guruku, aku pesan Imam Bukhari oleh muridnya satu resepnya. Nabi resepnya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lamun milih husnul khatimah, salah satu kuncinya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kangen oleh Nabi. Nabi bukti dengan cinta, mati, taat, apa seorang itu suruh pergi doang. Seperti bapak-bapak waktu menidang ibu-ibu lain.
Apa sebenarnya disuruh mungkin doa. Kanda lima biar lalu beli timida, jadi lupa jual sabun siap. Maka lima bikin toko kejauhan. Niki aran mati cinta itu perlu dibuktikan. Nabi nikah dalam bentuk ketaatan. Itu sebabnya lamut mele husnul khatimah, cinta kepada Allah. Ada sahabat Nabi, maka sahabat Nabi ini setiap disuruh jadi imam, tinju. Harap sahabat Nabi niki lamun disuruh jadi imam, enggak doang jadi ayat kul huwallah. Setiap disuruh jadi imam, selalu ayatnya kul huwallah. Salat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Salat isya kul huwallah. Salat subuh kul huwallah. Pendak mamu milik murid. Ya doang menjadi imam, sekali-kali kul hukanya. Saya jadi imam karena ini imam kulhu. Orang terkenal kul huwallah. Sampai-sampai dilaporkan sama Rasul, ya Rasulullah, sahabatmu niki kalau dia jadi imam selalu dia berayat pakai kul huwallah. Dekat pendak itu murid kul huwallah. Memang dalam kitab fikih disebutkan imam niki paling bagus membaca ayat yang kira-kira makmum paham. Bacalah ayat yang kira-kira makmum hafal. Nabi makna yang pertama makmum sirin khusyuk dengar dibaca ayat sakmum apa isi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Khusyuk makmum sirin khusyuk. Arang mengingat ayat sabar disuruh didik tinggalan kanak yatim, disuruh perhatian dengan miskin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnatullah. Anjarin tiap program sami jadi bacalah ayat yang kira-kira makmum hafal. Nabi mana saat pertama khusyuk makmum. Sirin khusyuk. Saat kedua ketika pelunggum salah makmum bisa menjawab. Papahan pelunggum salah tahu tertegur isi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lupa naik terakhir. 3 kali ulah. Makmum keretan tulang mata imam ni. Masa inna a'tainani nafa. Pas yang ketiga, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna langsung kesambut isi makmum arahnya pun hafal kan. Apa ni makmum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi tahun kesambut karena dia hafal makmumnya. Ini mentang-mentang 30 juz Al-Qur'an di kepala, maka jadi imam surat subuh rakaat pertama surat Ali Imran. Maka di tengah surat Ali Imran lupa lanjut ayat. Imam lupa, makmum banget. Imam teduk, makmum silent. Imam teduk, makmum monang. Pada teduk jadi deh. Mana-mana yang teduk beruni imam. Apa ni? Aneh kembali lanjutan. Apa ni makmum beli kita masih jadi ketahuan. Kalau begitu kita bubar. Kita sembahyang. Niki Nabi maka datang tetap kau sahabat. 5 datang surat Al-Ikhlas. Kami baca surat Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasul? Apa jawaban sahabat niki? Inni uhibbullah. Isi cinta lalu oleh Allah sampai teman baca kul huwallah. Apa jawaban Nabi? Qad ghafarallahu laka ma taqaddam. Tak ampuni dosa si Allah gara-gara cinta oleh Allah sangat berlebihan. Kemudian saat kedua, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah bukti cinta kita kepada Allah. Kembali karena Allah cinta dan sayang kepada nabinya. Jadi lama cinta oleh Nabi, cinta oleh Rasulullah, maka yang belum juga negara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sebabnya malam makin dikit yang belum merayakan peringatan Maulid karena belum cinta dan kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiap belum kami harus teringat Nabi? Karena Nabi ini paling mulia. Tidak Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan beliau yang paling hebat, paling mulia, afdalul anbiya wal mursalin. Makin tua makin ganteng, makin tua makin imut. Kita makin tua makin keriput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paling afdal. Kenapa paling mulia? 3 alasan. Pertama, lahir di kota yang paling mulia. Betul lahir di Mekah. Di Mekah ini mulia. 1 rakaat kita sholat, Allah ganti 100.000 rakaat. Kali tanah subul minyak. Elek Lombok kali tanah subul lunga. Elek Mekah buka jendela view haram. Buka jendela sekitar Ka'bah, buka jendela sekitar Mekah, buka jendela sekitar Masjidil Haram. Elek Lombok buka jendela sekitar Tusela. Apa darat baik kelebihan. Nah itu sebabnya Mekah luar biasa, kota yang paling mulia. Rasulullah SAW mulia karena lahir di tempat yang mulia. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah paling mulia? Lahir dari ibu yang paling solehah. Lahir dari ibu yang paling mulia. Waktu niki lahir, waktu lahir saja beliau beda dari yang lain. Waktu lahir beda kanjeng yang belum. Kalau kita rata-rata lahirnya biasa, kecuali anak sanyunsa.
Rasulullah beda lahirnya. Bagaimana perbedaannya? Pertama, wulida makhtuna. Rasulullah dilahirkan wanda tesunah. Kira-kira Tuan Guru Sya'ban waktu lahir sampun tesunah. Deneman, bisa tesunah umur 17 tahun. Badik ya. Jadi tiang belum sami dari Nabi Rasulullah begitu lahir sudah disunat, sudah dikhitan. Dan perlu ya repot-repot lalu khitanan enggak, karena Rasulullah begitu lahir sudah dikhitan. Ketika lahir Rasulullah SAW bidu didamin tanpa darah. Bahkan perawat-perawatnya waktu ini suster-susternya adalah para malaikat. Malaikat diutus oleh Allah menjadi malaikat sekaligus profesinya berubah jadi suster. Muntiang pelunggu bukan suster esok kadang-kadang. Itu sebabnya Rasulullah hebat. Kemudian begitu lahir di pundaknya Nabi tersebut dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, di pundaknya ada stempel. Bungkak Nabi dalam bahasa kasar sedikit ada stempel Arab menentung ilmu ringki. Baydratun nashizah. Ada seperti telur yang kayak menentung oleh ini kita. Dan ada tulisan Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Dan Nabi ada stempel di belakang menentung ilmu ringki. Ustaz, kita amak tuh balik menentung tuh murid daging tumbuh. Aruan operasi rumah sakit umum. Ada sebabnya yang belum gimana tidak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga dalam pengajian singkat niki, yang ketiga, kenapa Rasulullah mulia? Karena beliau belum lahir sudah terkenal. Dimana lahir wah terkenal. Belum lahir Rasulullah sudah dikenal. Beliau belum lahir sudah dikenal, apalagi setelah lahirnya. Namun itu kan setelah lahir baru ditahu nama kita. Setelah lahir baru terkenal isi batu. Tidak mungkin, mustahil ada dengan lima lahir yang terkenal. Sehingga yang nani Tuan Guru Sya'ban, Tuan Guru Sya'ban lima lahir. Kan mustahil marah. Rasulullah SAW beliau belum lahir sudah terkenal. Mana buktinya? Waktu nikah berjangkap Nabi Adam dan Siti Hawa. Waktu niki dari kauan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu niki nikah, zawijni, nikahilah aku ya Allah. Waktu niki Nabi dari mas kawinnya adalah ucap salawat kepada siapa? Nabi Muhammad di lahir. Nabi Muhammad belum ada, tapi sudah menjadi mas kawinnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ibu-ibu biasalah memerari bidan Nabi dari mahal. Paling seperangkat alat dapur dibayar kredit. Satu buah Al-Quran tidak dibaca sampai hari kiamat. Anik yang belum Rasulullah enggak, Nabi Adam enggak, beliau baca salawat. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihissalam sangat isin ngefans oleh Rasulullah. Bahkan apa kata Nabi Isa? Si melihat dari umat Nabi. Itu sebabnya Nabi Isa sampai makin meninggal dunia. Bahkan salah satu alamat hari kiamat turunnya Isa al-Masih. Nanti yang belum menjadi umat Nabi Muhammad. Setelah turunnya beliau langsung dari umat Nabi Muhammad karena turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doanya yang pun tersebut dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi memang anak Nabi setelahku akan lahir, mudah-mudahan dari umatnya, yaitu namanya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kok Ahmad? Memang tersebut dalam kitab Syama'il, Rasulullah punya 5 nama. 5 pasangan Nabi. Salah satunya Ahmad. Ahmad Rasulullah terkenal di penduduk langit namanya Ahmad. Sedangkan di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Di langit Ahmad Rasulullah, di bumi Muhammad Rasulullah. Pada tiang waktu masih mahat di Facebook, elek dunia nyata arah ke khotib, elek Facebook lain arah dia dalam khotib. Apa Upilipin. Itu sebabnya Rasulullah juga di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Itu sebabnya tidak rugi kita mengadakan peringatan Maulid lahirnya, hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang pelunggu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk para tuan guru kita, para alim ulama, para asatidz, para kiai, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Karena memang bulan ini kita kalau sibuk, para tuan guru kita, para kiai, para ustaz kita sibuk memberikan pengajian di mana-mana, murid di mana-mana. Bahkan tiang makin tumben tahun ini dapat Maulid paling jauh, tumben. Yang diundang hari Sabtu kemarin malahan diundang ke Belanda. Aku kenal Belanda, belakang bandara. Miki Selangit, Batu Jahit. Jadi tiang belum sami, jadi mudah-mudahan tidak sehat. Amin ya rabbal alamin. Baru Sya'ban kasih pantun, tiang pun mau berpantun. Ulang datang ke rumah Khalid, bukannya marah sama si Ahmad. Bulan ini bulan Maulid, lahirnya Nabi
Muhammad. Aku balik iki aras ke burung perkutut burung petilang. Kamu kentut tak bilang-bilang. Aras ke burung perkutut burung kecipir. Kamu kentut itu kentut apa petir? Sekarang lagi wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.